Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini membuat hubungan antar individu makhluk hidup harus dibangun dengan baik. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan sebagai makhluk hidup sekaligus warga negara yang baik adalah dengan menjaga nilai-nilai norma dan etika serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang etika berbasis norma agama. Agama adalah kepercayaan yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan yang disertai dengan tata moral yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia yang lain atau manusia dengan lingkungannya. Agama merupakan pedoman etik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang, agama selalu menjadi sumber etika, karena di dalam agama memuat semua tentang kehidupan. Misalnya, ketika kita berbicara tentang humanisme, agama apapun di dunia ini mengajarkan tentang humanisme, termasuk cinta, perseteruan, dan cara menjaga sesama. Jadi bisa dibilang kedua aspek ini sangat mempengaruhi kehadiran satu sama lain. Etika dan agama harus bisa berjalan dengan seimbang. Bayangkan saja jika kehidupan agama tanpa etika, mungkin kebenaran hanya akan diukur dalam pandangan agama masing-masing manusia, di mana hal tersebut bersifat relatif. Teman-teman tahu nggak sih, kenapa etika berbasis norma agama sangat diperlukan? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita seringkali lolos dalam hukum manusiawi. Namun sebenarnya kita tidak pernah bisa lolos dari Tuhan sebagai hakim tertinggi, yang pastinya akan mengadili perbuatan setiap umatnya pada akhir zaman nanti. Bagi orang yang beragama, Tuhan dijadikan sebagai dasar dan jaminan untuk berlakunya tatanan moral dalam menjalani kehidupan. Norma dalam tiap agama juga difungsikan sebagai sarana untuk memperlancar proses interkasih dan demokratisasi sosial, sehingga terwujudnya masyarakat yang aman dan menciptakan harmonisasi yang seimbang antar manusia dengan alam. Selanjutnya kita akan berpindah ke pembahasan bab 2, yaitu etika berdasarkan norma adat dan kebudayaan. Maka dari itu, etika dalam kehidupan yang menyangkut adat dan kebudayaan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Yang selanjutnya kita akan masuk ke konsep-konsep dasar etika berdasarkan norma adat dan kebudayaan. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti tersebut bisa dirumuskan sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini berfungsi dalam kehidupan manusia perorangan maupun pada taraf sosial. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah etika merupakan kode etik. Etika mempunyai arti ilmu tentang apa saja yang baik dan buruk untuk dilakukan manusia. Dengan adanya etika, manusia akan lebih menghargai apa yang diberikan dan diajarkan oleh leluhur mereka dan saling menghormati antar manusia lain yang memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda dari manusia yang lain. Dengan adanya etika yang baik, dapat berperan penting dalam melestarikan adat dan kebudayaan dengan sendirinya. Etika merupakan bagian dari kompleksitas unsur-unsur kebudayaan. Untuk membentuk batasan-batasan etika diperlukannya sebuah kebudayaan, karena kebudayaan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di setiap komunitas bermasyarakat. Untuk itu, bagi manusia berbudaya yang menjaga aturan hidup yang berkaitan dengan tingkah laku baik dan tidak baik harus dijaga dengan baik, agar tingkah lakunya tidak tercemar dari sudut etika ketika berada dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, etika yang baik bisa digunakan dan diterapkan untuk generasi berikutnya sebagai contoh yang baik. Dalam hal ini, etika menjadi patokan untuk menunjang kehidupan yang lebih cemerlang. Pembahasan kita yang terakhir adalah etika berbasis ilmu pengetahuan.
Etika adalah filsafat yang mengkaji dasar rasional dan sistem moral yang berlaku dalam setiap perilaku manusia, termasuk aktivitas akademik atau keilmuan. Oleh karena itu, aktivitas akademis harus disertai dengan kajian etika. Jika tidak, ilmu dapat menimbulkan malapetaka bagi manusia itu sendiri. Biasanya kita menyebut senjata makan tuan, karena ilmu dapat diibaratkan pedang bermata dua. Di satu sisi, ilmu dapat meningkatkan peradaban manusia. Namun di sisi yang lain, jika ilmu berada di tangan manusia yang salah atau yang tidak mengkaji etika, ilmu dapat mengancam keseimbangan kehidupan manusia. Misalnya, teknologi sebagai hasil dari ilmu pengetahuan dimanfaatkan untuk membuat senjata dan bom dalam perang yang hingga sampai saat ini masih berlangsung. Kemudian, ilmu kebidanan dalam kedokteran digunakan untuk aborsi ilegal. Hal tersebut tentu saja bukan perilaku yang baik. Sehingga dapat kita simpulkan dari contoh-contoh yang tadi, apabila penerapan ilmu pengetahuan tidak menyertakan kajian etika, akan merusak tatanan kehidupan umat manusia. Hal ini dapat kita lihat juga pada kerusakan lingkungan akibat penerapan teknologi sebagai hasil dari ilmu pengetahuan pada kegiatan industri. Bahkan kerusakan tersebut tidak dapat diatasi dengan menggunakan teori-teori ilmu pengetahuan itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang berilmu, kita juga harus menjadi manusia yang beretika, agar kehidupan kita dapat berjalan dengan seimbang. Berikut adalah konsep-konsep dasar etika berdasarkan ilmu pengetahuan. Pada intinya, konsep dasar penggunaan ilmu pengetahuan harus diiringi oleh etika, untuk mengetahui baik buruknya ilmu pengetahuan tersebut. Bisa saja ilmu pengetahuan tersebut menguntungkan dan merugikan umat manusia. Jika tanpa etika, maka ilmu pengetahuan akan menjadi senjata yang berbahaya seperti adanya kejahatan intelektual. Ilmu pengetahuan dan etika tidak dapat dipisahkan karena hal tersebut akan melahirkan cendekiawan yang bermoral. Etika juga berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti landasan untuk bersikap, berpikir secara rasional, dan bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri. Nah, akhirnya lengkap sudah penjelasan kita tentang etika yang sudah dibahas dari berbagai sisi tadi. Semoga penjelasan yang kita sampaikan mudah diterima oleh teman-teman semua dan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan kasih komentar terbaik kalian yang udah nonton video ini, karena feedback kalian sangat berarti buat kita. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, semangat terus karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. See you!